Lalu entah mengapa di saat itu, seperti terhipnotis, Yulia mau-mau saja meminjamkan uang kepada Eko. Jadilah di saat itu, dia mentransferkan uang sebesar 45 juta rupiah, yang mana totalnya berarti uang Yulia yang ada pada Eko adalah bertotal 145 jutaan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini terjadi di Sukoharjo pada tahun 2020. Mengisahkan tentang seorang laki-laki yang dengan tega melakukan aksi yang keji kepada rekan bisnisnya karena tidak mau membagi hasil bisnis dan membayar hutang yang jumlahnya sekitar 145 juta rupiah. Aksi yang kejam ini dilakukan sendiri oleh si laki-laki itu dengan cara memukul tubuh rekan bisnisnya menggunakan sebuah linggis. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Selasa malam lalu warga desa Sugihan, Sukoharjo, Jawa Tengah gempar dengan terbakar satu mobil di depan salah satu rumah. Usai api dipadamkan, warga menemukan jasad wanita yang ternyata korban Pelaku tega menghakimi nyawa korban yang merupakan rekan bisnis ternak ayam lantaran gelap mata usai ditagih utang 145 juta rupiah. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang warga desa Puhgogor, kecamatan Bendosari, Sukoharjo yang bernama Eko Prasetyo, berusia 30 tahun. Di usianya tersebut, Eko ini sudah menikah dan memiliki seorang anak. Namun, identitas mereka tidak diketahui dengan jelas. Meskipun mereka sudah menikah, Eko ini masih tinggal bersama keluarganya. Tentunya bersama anak dan istrinya juga. Di dalam kehidupan sehari-hari, Eko ini sibuk bekerja sebagai seorang teknisi pemasang wifi internet. Menurut beberapa tetangga, Eko ini dikenal sebagai laki-laki yang keras kepala dan susah diatur. Dan bila memiliki masalah dengan orang lain, dia tidak segan-segan akan mengancam orang tersebut dan langsung melakukan tindakan kekerasan kepada musuhnya itu. Sifat Eko yang demikian tentu saja membuat keluarga serta para tetangga jadi memiliki hubungan yang kurang baik dengan Eko. Menurut pihak keluarga, sifat keras kepala Eko ini juga diduga terbentuk akibat pergaulannya semasa kecil yang dirasa kurang baik. Sampai-sampai sifat Eko yang seperti itu terbawa hingga dia dewasa. Yang mana ketika Eko dewasa, Eko ini memiliki kebiasaan yang benar-benar negatif. Seperti sering kebut-kebutan di jalan, bermain judi sabung ayam, hingga berkelahi dengan orang-orang di lingkungannya. Lalu di sisi lain, Eko ini orangnya gengsian, hidupnya terlalu meninggi alias hedon. Penghasilan dari dia bekerja selalu habis tidak jelas, entah digunakan untuk apa. Dan dari sifatnya yang boros tersebut terkadang membuat Eko menjadi pusing di saat mulai kehabisan uang. Di saat itu, dia mulai mencari uang tambahan dan mulai bingung harus bekerja apa lagi supaya dia bisa mendapatkan uang untuk berfoya-foya. Tibalah pada suatu hari, Eko ini kepikiran untuk membangun sebuah usaha yang bergerak di bidang peternakan ayam. Di saat itu, dia mulai merencanakan bisnisnya tersebut. Namun, pada saat hendak menjalankan usahanya, modal yang dia punya ternyata tidaklah mencukupi. Hingga akhirnya, dia pun memutuskan untuk mencari donatur alias investor yang mau mendanai bisnisnya tersebut. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari, Eko mulai kepikiran untuk mengajak seorang teman yang menurutnya memiliki banyak uang. Temannya itu bernama Yulia. Di saat itu, entah bagaimana cara Eko meyakinkan Yulia, namun yang jelas dengan sangat mudah Eko membuat Yulia jadi percaya dan mau berinvestasi kepadanya. Dan tidak tanggung-tanggung, dia menginvestasikan uang sebanyak
100 juta rupiah. Singkat cerita, setelah mendapatkan dana bantuan tersebut dan dia sudah menyiapkan banyak hal, bisnis peternakannya pun mulai berjalan. Tempat usahanya tersebut terletak di daerah Ngesong, Desa Puggogor, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo, yang kebetulan hanya berjarak 500 meter. Seiring berjalannya waktu, sepanjang bisnis berjalan, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Usaha yang dijalankan oleh Eko tidak begitu mulus, masih banyak merugi. Dan rupanya, Yulia ini masih belum kunjung mendapatkan hasil sepeser pun. Yulia sebenarnya sempat menanyakan kepada Eko, bagaimana progres dari bisnis yang dia investasikan itu. Namun ternyata Eko malah cuek, dia tidak terlalu menggubris Yulia. Padahal di awal-awal dia meminta Yulia untuk berinvestasi. Dia benar-benar memohon-mohon. Tapi entah mengapa setelah bisnis berjalan dan ternyata tidak menguntungkan, Eko memilih untuk tidak peduli dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Yulia. Alih-alih dia menjelaskan soal keadaan bisnis tersebut, yang ada Eko ini malah kembali meminta modal kepada Yulia. Pada saat itu, setelah dia tidak menggubris Yulia, tiba-tiba saja dia mengatakan kalau dia ingin meminjam, tidak untuk menambah uang investasi. Dia bilang dia butuh pinjaman untuk keperluan pribadinya. Dan tidak tanggung-tanggung, Eko ingin meminjam uang kepada Yulia sebesar 45 juta rupiah. Lalu entah mengapa di saat itu, seperti terhipnotis, Yulia mau-mau saja meminjamkan uang kepada Eko. Jadilah di saat itu, dia mentransferkan uang sebesar 45 juta rupiah, yang mana totalnya berarti uang Yulia yang ada pada Eko adalah bertotal 145 jutaan. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Yulia mulai menyadari kalau mungkin saja dia telah ditipu oleh Eko. Karena selama dia memulai bisnis, hingga beberapa waktu berjalan, dia masih tidak mendapatkan hasil sepeser pun. Lalu, kebetulan sekali, dia sedang membutuhkan uang. Akhirnya, Yulia pun memutuskan untuk menagih hutangnya kepada Eko. Dan sekaligus dia ingin bertanya kepada Eko, bagaimana progres dari bisnis mereka. Pada saat itu, segala upaya telah dilakukan. Mulai dari menagih melalui panggilan telepon, sampai dengan menagih langsung. Dan dari beberapa penagihan tersebut, Yulia tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat itu, jelas saja, Yulia merasa sangat kesal. Yang mana, kemudian Yulia pun memberanikan diri untuk datang ke rumah Eko secara langsung. Di saat Yulia datang ke rumah Eko, tepatnya di tanggal 20 Oktober tahun 2020, sekitar pukul 17.00, Yulia terlebih dahulu mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada anaknya Eko. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Yulia tidak langsung saja menghubungi Eko? Jadi, Yulia ini sudah muak, dia tidak kuat lagi kalau terus menghubungi Eko yang tidak peduli dan tidak menggubris pesan-pesannya. Makanya Yulia memilih untuk menghubungi melalui anaknya saja karena anaknya masih mau membalas chat dari Yulia. Bahkan ketika hari itu, Yulia mengatakan akan datang, anak Eko menanggapi Yulia dengan sangat baik. Dan kepada anaknya Eko, Yulia mengatakan akan datang untuk menagih hutang sekaligus memeriksa keadaan bisnis kandang ayam mereka. Lalu setelah itu, Yulia pun berangkat menggunakan mobil berjenis Daihatsu Xenia menuju ke lokasi kandang ayam yang terletak di daerah Ngesong, Desa Puggogor, Bendosari, Sukoharjo. Lalu di samping itu, ternyata anaknya Eko kemudian menyampaikan pesan Yulia kepada Eko. Dia berkata kurang lebih seperti ini. Pak, tadi Mbak Yulia kirim aku pesan, katanya dia mau nagih hutang sekalian mau cek kandang ayam, ucap anaknya. Terus Eko berkata, lah kamu biarin dia datang, tanya Eko. Ya iyalah Pak, masa aku larang-larang, ucap anaknya lagi. Mendengar hal itu, Eko merasa sangat kesal. Bukannya kesal kepada anaknya, tapi dia kesal kepada Yulia. Dia sangat kesal karena Yulia terus saja menagih hutang. Lalu Eko berkata kepada anaknya, ya udah, kamu suruh aja dia ke kandang, nanti bapak nyusul dia ke sana. Bilangin aja kayak gitu. Dan tidak banyak bicara, anaknya pun hanya mengangguk dan menuruti perintah sang ayah. Ternyata di sisi lain, Eko ini sudah sangat emosi. Emosinya memuncak dan tiba-tiba terbesitlah rencana jahat di dalam otaknya. Yang mana dia mulai kepikiran untuk ingin
melampiaskan rasa kesalnya dengan menghabisi nyawa Yulia. Tanpa berpikir panjang dan mempertimbangkan resikonya, Eko yang sudah terlanjur kesal mengambil sebuah linggis dan juga sebuah lakban. Lalu setelah itu, dia pun berjalan menuju kandang yang hanya berjarak 500 meter dari rumahnya sambil menenteng dua benda tadi. Dan di kandang itu, dia menunggu kedatangan Yulia. Singkat cerita, tidak lama kemudian, Yulia pun tiba-tiba datang. Sesampainya Yulia di kandang ayam itu, sebelum langsung berhadapan dengan Eko, terlebih dahulu Yulia ini berkeliling meninjau peternakan tersebut. Hingga selang beberapa waktu, barulah dia menemui Eko. Dan pada saat dia bertemu dengan Eko, dia melihat gelagat Eko sudah dalam kondisi seperti orang penuh emosi. Dan tanpa basa-basi, Eko pun langsung to the point. Dia menyerang Yulia dengan perkataan-perkataan kasar. Di saat itu, dia berkata kurang lebih seperti ini. "Ini kamu kesini mau nagih hutang kan? Ya ampun Yulia, kamu ini gak sabaran banget ya. Dasar ya kamu ya. Udah aku bilang kan supaya sabar," ucapnya dengan nada tinggi. Merasa ditodong dengan perkataan tersebut, Yulia pun jadi emosi. Dia menimpali setiap kata yang diucapkan oleh Eko hingga keduanya terlibat cekcok adu mulut. Merasa tidak ada habisnya perdebatan tersebut membuat Yulia yang kesal dan kehabisan energi akhirnya memutuskan untuk pergi dari lokasi itu. Dia meninggalkan Eko dan mengakhiri perdebatan. Setelah perdebatan tersebut, Yulia pun berjalan menuju mobilnya. Tujuannya dia ingin pulang. Lalu sementara itu, Eko yang memang sudah terlanjur sangat emosi, semakin tidak terima ditinggalkan begitu saja oleh Yulia. Dia pun langsung saja menyusuli Yulia ke arah mobil. Dan tak lupa di saat itu, Eko masih menggenggam linggisnya. Dia membawa linggis tersebut dan ketika dia sampai di depan pintu kandang ayam, posisinya Eko sudah menyamai langkah Yulia. Tiba-tiba Eko langsung menyerang Yulia dengan memukul bagian belakang kepala Yulia menggunakan linggis. Di saat itu, Yulia yang kaget dan tidak kuat menahan rasa sakit tersungkur ke tanah. Tidak merasa puas, Eko kemudian kembali memukul Yulia lagi di bagian yang sama hingga berkali-kali. Sampai-sampai di saat itu, kepala Yulia mengeluarkan cairan merah yang sangat banyak. Pada saat itu, Yulia sempat memohon ampun. Dia benar-benar ketakutan. Dia tidak menyangka akan berada di posisi yang menyeramkan tersebut. Pada saat itu, Eko sempat berkata, "Ya, aku ampuni kamu, tapi kasih aku PIN M-Banking kamu sekarang. Sini, cepat," ucapnya. Pada saat itu, Yulia yang hampir sekarat dengan terpaksa menyebutkan PIN M-Banking miliknya dengan harapan Eko akan menghentikan aksi keji itu. Eko pun langsung merebut handphone dari Yulia dan dia langsung memasukkan nomor PIN M-Banking Yulia yang disebutkan tadi. Dan Eko tiba-tiba mentransferkan uang sebesar 15 juta rupiah ke rekening pribadinya. Lalu tidak sesuai dengan harapan. Selepas Yulia menyebutkan kode M-Banking miliknya, Eko ternyata semakin menjadi-jadi. Dia kembali menghujamkan linggis ke arah tubuh Yulia hingga akhirnya Yulia pun tewas. Di saat-saat seperti itu, Eko yang gelap mata masih saja menggeledah tas milik Yulia. Di saat itu dia mengambil uang tunai sejumlah 8 juta rupiah yang ada di tas Yulia. Tidak berhenti sampai di situ, Eko langsung menyeret tubuh Yulia sampai ke parkiran mobil. Lalu dia sempat membuka bagasi mobil tersebut dan memasukkan Yulia ke dalamnya. Setelah itu, Eko langsung membersihkan noda cairan merah yang tersebar di kandang ayam. Setelah semuanya dirasa aman, dia pun langsung pulang ke rumah. Tujuannya dia ingin rapi-rapi, membersihkan diri dan mengganti pakaian yang sudah berlumuran cairan merah. Namun ternyata aksinya tersebut tidak berhenti sampai di situ. Dia berencana setelah bersih-bersih akan melanjutkan aksi kejinya. Tepat pada malam hari, sekitar pukul 23.00, dia mengambil mobil Daihatsu Xenia milik Yulia dan membawanya ke sebuah halaman kosong di dekat toko bangunan yang ada di Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo. Saat itu, dia berniat ingin menghilangkan jejak kejahatannya dengan cara membakar mobil tersebut beserta dengan isinya, yaitu jasad Yulia. Pada malam itu, dia rupanya sudah menyiapkan bensin yang langsung dia tuangkan ke beberapa bagian mobil. Lalu setelah itu, dia sulutkan api ke
ke mobil yang sudah berlumuran bensin tersebut hingga api pun berkobar dan Eko segera pergi meninggalkan lokasi itu. Semakin lama, api pun semakin berkobar begitu besar. Kobaran api tersebut lantas mengundang atensi seorang warga. Warga tersebut melihat adanya sebuah mobil yang terbakar dengan api yang begitu besar. Seketika dia berteriak, meminta tolong, mencari bantuan dari warga lain untuk membantu memadamkan api. Namun karena hanya menggunakan alat seadanya dan api yang sudah membesar, mereka gagal memadamkan api tersebut. Salah satu warga akhirnya menghubungi pemadam kebakaran untuk segera datang ke lokasi. Tim pemadam kebakaran langsung buru-buru datang ke lokasi tersebut, dan saat tim pemadam tiba, mereka langsung memadamkan api tersebut sampai api tersebut benar-benar padam. Setelah api padam, tim pemadam kebakaran memeriksa keadaan mobil dan memastikan ada orang atau tidak di dalam mobil tersebut. Dan secara mengejutkan, mereka menemukan sesosok tubuh manusia yang sudah hangus terbakar di dalam mobil Daihatsu Xenia itu. Temuan tersebut pun langsung dilaporkan oleh tim pemadam kepada pihak kepolisian, dan tim kepolisian dari Mapolres Sukoharjo yang mendapat laporan tersebut segera datang ke lokasi untuk langsung mengevakuasi tubuh dari si korban, dan jasad itu pun dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah berhasil mengidentifikasi tubuh itu yang ternyata merupakan seorang perempuan yang bernama Yulia, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan mengetahui bahwa meninggalnya Yulia ternyata bukan akibat dari kebakaran. Dia melainkan dihabisi terlebih dahulu karena terdapat bekas hantaman benda tumpul di beberapa titik yang ada di tubuhnya. Pihak kepolisian segera melakukan investigasi mengenai kasus ini. Mereka memeriksa saksi-saksi, baik dari pihak keluarga maupun saksi yang ada di lokasi kejadian. Lalu, berdasarkan keterangan dari pihak keluarga dan bukti percakapan, pihak kepolisian akhirnya mengantongi satu nama pelaku yang tidak lain adalah Eko. Pihak kepolisian pun langsung saja mengejar si pelaku yang bernama Eko tersebut. Tidak butuh waktu lama, tepat pada tanggal 22 Oktober tahun 2020, sekitar pukul 2.00 dini hari, atas kerjasama pihak kepolisian dari Mapolres Sukoharjo, mereka pun akhirnya berhasil menangkap Eko Prasetyo di rumahnya tanpa perlawanan sama sekali. Pihak kepolisian di saat itu segera membawa Eko ke Mapolres Sukoharjo untuk proses lebih lanjut. Dan dalam interogasinya, Eko Prasetyo langsung mengakui semua perbuatannya. Dan Eko mengaku dia memang sangat ingin menguasai uang sebesar 145 juta rupiah milik Yulia. Dan ternyata dia memang berniat untuk tidak membayar uang tersebut. Dan selain itu, Eko juga mengaku telah mengambil uang tunai serta uang di dalam rekening Yulia. Akibat perbuatannya, Eko Prasetyo pun dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang aksi eksekusi berencana, yang mana hukumannya seberat-beratnya adalah hukuman mati. Dan pada tanggal 17 Februari tahun 2021, sidang perdana untuk kasus ini pun digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Proses persidangan berjalan cukup cepat, dan pada April 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Eko Prasetyo, dan hakim menilai bahwa perbuatan Eko tidaklah manusiawi dan sangat patut diberatkan, terutama karena korban telah memberikan modal kepada terdakwa tetapi malah dihabisi untuk hal-hal yang tidak penting. Pihak keluarga Yulia pun akhirnya berterima kasih kepada pihak kepolisian karena sudah sigap dan cepat menangani kasus ini. Pihak keluarga juga berterima kasih kepada pihak hakim atas putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang dirasa sangat setimpal, yaitu hukuman mati. Dan sementara itu, jasad Yulia yang dalam kondisi sudah sangat hangus akhirnya dipulangkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Itu dia sobat, kisah dari Yulia, seorang wanita yang memberikan modal serta hutang kepada temannya, tapi justru dia dihabisi oleh temannya tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?